wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 Manajemen Pendidikan. I am Bunga Cantika and my friend Saudana and my friend Ananta Fadila. Kami akan membacakan konsep sistem pendidikan. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Kita bisa lakukan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, yaitu komponen pendidikan. Nah, di dalam komponen pendidikan ini, kita akan membahas dasar, tujuan, metode, materi, dan administrasi dan hal lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu pendidikan suatu sistem. Nah, sebelum kita mengetahui pendidikan suatu sistem, kita harus mengetahui tentang apa itu pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Miftah Hujanah tadi, pendidikan adalah berasal dari kata pedagogi, yang artinya pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dan terencana dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik dan masyarakat. Sedangkan sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang dilakukan pendidik dan peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan itu dapat dilihat dari aspek-aspek berikut. Ada dua macam. Yang pertama, sistem pendidikan mikro. Nah, sistem pendidikan mikro ini yaitu pendidikan yang dititik beratkan oleh pendidik dan peserta didik. Tujuannya agar mencerdaskan peserta didik dalam berinteraksi dan komunikasi melalui bahan ajar yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu kita akan memasuki pendidikan sistem makro, yang mana pendidikan sistem makro ini ada terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama, input atau masukan. Nah, input atau masukan ini yaitu kita memasukkan penilaian atau nilai dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu proses, yang mana proses adalah suatu cara yang dilakukan untuk melakukan suatu pendidikan oleh peserta didik agar dapat mengembangkan sikap dan keterampilannya, pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu output atau masukan. Nah, di dalam output atau masukan ini kita memasukkan nilai dari semua hasil proses belajar mengajar peserta didik yang dilakukan di sekolah maupun di rumah dan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan sebagai suatu sistem nasional, yaitu pendidikan
pendidikan sebagai sistem nasional adalah pendidikan sebagai alat dan tujuan untuk mencapai cita-cita nasional, yang mana pendidikan sistem nasional ini adalah tujuan agar mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik untuk mencapai cita-cita nasional mereka, sehingga terwujud dalam proses pembelajaran dan mengajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang pertama itu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan suatu tahapan awal untuk mencapai suatu tujuan manajemen. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan bahan-bahan, alat-alat, wewenang, fasilitas untuk mencapai pengorganisasian tersebut. Itu kegiatan atau aktualisasi merupakan semua aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh komponen atau unsur-unsur manajemen. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan berfungsi sebagai mengukur sejauh mana pelaksanaan dari tujuan tersebut. Yang kedua yaitu komponen pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini berfungsi sebagai untuk mencapai yang diinginkan. Yang kedua yaitu pendidik yaitu adalah tenaga profesional yang bekerja pada tugasnya atau bidangnya. Yang ketiga itu peserta didik, merupakan individu yang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat itu media, metode dan alat. Yang kelima yaitu materi pendidikan atau kurikulum. Yang ketujuh yaitu lingkungan, merupakan yang berpengaruh penting di dalam suatu lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Itu manajemen. Yang kesembilan struktur dan jadwal pembagian waktu. Yang terakhir yaitu biaya. Nah, biaya maupun penunjang dari kelancaran suatu proses pembelajaran. Fungsi manajemen pendidikan dalam lembaga pendidikan yang pertama itu planning. Perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan proses kegiatan yang menetapkan baik itu keputusan kegiatan atau langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu pelaksanaan, merupakan proses aktualisasi antara tugas dan fungsi komponen. Yang ketiga itu evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang memberikan penilaian. Dapat disimpulkan hubungan dan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu hubungan fungsi manajemen dengan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu hubungan fungsi manajemen dengan organisasi, berfungsi untuk memaksimalkan kemampuan perencanaan sekolah dan anggaran. Yang ketiga, hubungan fungsi manajemen dengan proses pembelajaran. Dengan manajemen yang baik, proses belajar mengajar akan menjadi lebih lancar. Yang terakhir yaitu hubungan fungsi manajemen dalam mengelola tenaga pendidikan. Dengan manajemen seorang pendidik bisa memiliki acuan dan motivasi.